Biar kiranya urapan Allah menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang hadir, supaya firman itu benar-benar akan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Makasih buat kaum muda yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin saudara melihat ada sedikit ya suasana yang berbeda pagi hari. Saya akan minta tolong Mas Julius yang mau penyerahan anak bisa duduk di sini ya. Ini Mas Julius sama Mbak Siva bisa duduk di sini ya bersama anaknya. Kalau neneknya mau ikut boleh juga. Ya. Baik saudara, ini sini pojok sini Mas. Ya. Baik, pada pagi hari ini kita sedikit ada acara sedikit berbeda karena pagi hari ini yang melayani anak-anak muda ya, karena kita nanti hari ini mau berdoa untuk anak-anak muda. Amin saudara. Saudara mau mendoakan anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini harus kita doakan saudara, supaya mereka dijauhkan dari pengaruh-pengaruh pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu berdoa saudara untuk anak-anak kaum muda. Oleh sebab itu saya senang sekali hari ini kita akan berdoa nanti untuk anak-anak kaum muda. Suatu kali saudara saya waktu pelayanan di Bali saudara, ada seorang bapak di sebelah saya itu ya, saat kita puji-pujian dia menangis saudara, dia menangis. Terus saya tanya, kenapa Pak? Dia ingat saya dulu Pak Ari, karena di situ ada anaknya dua yang melayani, anak-anak muda yang melayani ya, satu sebagai singer, satu pemain musik. Dia bilang, Pak Ari, kalau saya melihat, ingat saya waktu usia seperti anak-anak saya itu, saya sedang nakal-nakalnya, gak karu-karuan hidup saya. Saya sedang nakal-nakalnya, dan saya bersyukur anak-anak saya bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur. Dia menangis saudara, dia ingat masa lalunya, bagaimana saat-saat dia usia seperti mereka itu, bapak itu hidupnya gak karu-karuan. Tapi puji Tuhan anak-anaknya boleh melayani Tuhan. Jadi kalau saudara ya punya anak-anak muda saudara, ini waktunya saudara untuk kita terus berdoa untuk anak-anak muda ya, sebab ada banyak pengaruh-pengaruh yang akan terjadi di lingkungan mereka, di lingkungan kita semua, khususnya anak-anak muda ini, generasi penerus ini yang menjadi sasaran kuasa-kuasa kegelapan. Supaya apa? Supaya menghancurkan. Bayangkan saudara, saya melihat di televisi ada rencana 2 ton sabu-sabu mau masuk di Indonesia. Wah, 2 ton saudara, itu kan pasti anak-anak muda umumnya yang akan dihancurkan. Bayangkan kalau itu benar-benar bisa masuk 2 ton masuk ke Indonesia. Padahal satu dikit aja udah berapa gram aja sudah teler ya. Itu sampai 2 ton, berapa ribu orang itu yang akan terkena dengan sabu-sabu itu. Ya puji Tuhan saudara, ini penting sekali. Kita gereja harus berdoa terus, berdoa terus. Anak-anak muda harus kita doakan saudara. Saya waktu pembangunan ini saudara, Pak Mardi bilang, Pak Ari ini siap untuk 3 lantai nantinya. Oh, bangunan ini siap untuk 3 lantai saudara. Saya berpikir dalam hati, mungkin saya tidak menangi lagi untuk 3 lantai. Nanti biar anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan melanjutkan. Amin saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya saudara, kita percaya. Jadi Pak Mardi sudah jauh ke depan mempersiapkan nanti itu bisa 3 lantai, bukan hanya 2 ini saja tapi 3. Jadi kalau nantinya anak cucu kita akan melanjutkan, sudah siap, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya juga almarhum ya Pak Daud dan Bu Daud juga sudah mempersiapkan ini untuk balkon. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul, yaitu berpegang pada janji-janji Tuhan. Katakan janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan saudara. Kita berpegang pada janji-janji Tuhan, sebab ada ribuan janji-janji Tuhan
di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Sekali lagi saudara, ada ribuan, mereka seorang hamba Tuhan yang melakukan penelitian, katanya ada 30.000 janji-janji Tuhan yang diberikan, yang disediakan untuk saudara dan saya. Amin saudara. Katakan amin. Ini adalah janji-janji Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua umat pilihan Tuhan. Ada ribuan janji-janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tangkap itu saudara. Nah, kalau Ia yang berjanji saudara, kalau Yesus yang berjanji, Ia tidak akan lalai menepatinya. Amin. Katakan kanan kiri saudara, Yesus gak pernah lalai, gak pernah lali menepati janjinya. Kalau saya yang berjanji mungkin saya bisa lupa, saya bisa lalai saudara. Tetapi jikalau itu Yesus yang berjanji dan itu ditulis di dalam firman Tuhan, ribuan janji-janji Tuhan yang disediakan bagi saudara, pasti disediakan dan Dia akan menepati janji-janjinya. Puji nama Tuhan. Kemarin saya diberkati juga Mbak Mary juga berbicara tentang janji Tuhan. Bagaimana Abraham saudara, Abraham suatu contoh, dia tetap bertekun menanti janji Tuhan. Ya, 75 tahun usianya pada waktu dia mendengar firman Tuhan pertama kali saudara. Kamu akan menjadi bapa segala bangsa, keturunanmu seperti pasir di laut. Wah, umur 75 tahun saudara. Padahal istrinya mandul. Dan dia tetap setia menanti janji Tuhan. 25 tahun kurang lebih dia menanti janji Tuhan. Baru istrinya hamil dan punya anak Ishak. Saudara, kita perlu belajar bagaimana saudara memegang janji Tuhan itu saudara. Sebab kita percaya jikalau Yesus yang berjanji, Dia tidak akan lalai untuk menepati janji-janji itu saudara. Mungkin kita saja yang tidak siap untuk menerima janji-janji Tuhan karena kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan kita, tindakan kita. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara garis bawahi saudara, Alkitab saya garis bawahi, saya stabilo saudara. Kata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar. Yesus sabar terhadap kamu karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Memang dalam konteksnya ini adalah berbicara tentang pertobatan. Ia tidak lalai menepati janjinya, memberikan hidup yang kekal pada kita. Bayangkan saudara, hidup yang kekal, yang itu masih jauh nanti kalau kita dipanggil Tuhan. Dia sudah rela menyerahkan nyawanya. Apalagi janji-janji yang lain saudara. Apalagi janji-janji yang lain saudara. Kita percaya pasti dan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Dia tidak lalai menepati janjinya saudara. Saya hanya ambil 4 bagian saja di dalam khotbah saya, berbicara tentang berpegang pada janji-janji Tuhan. Saudara, sekali lagi pegang baik-baik bahwa Yesus yang berjanji kepada saudara dan saya, Dia tidak akan pernah lalai menepati janji-janji Tuhan itu saudara. Yang pertama tentunya adalah janji keselamatan bagi kita. Janji keselamatan bagi saudara, orang yang percaya kepada Dia. Janji keselamatan itu diberikan kepada saudara dan saya. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-25. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, perhatikan baik-baik. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya. Waduh, luar biasa. Saya senang sekali kata kalimat ini saudara. Alkitab saya garis bawahi. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya, yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Yesus yang berjanji saudara, Dia yang menyediakan hidup yang kekal, Dia yang memberikan satu kepastian hidup yang kekal. Pegang baik-baik saudara, itu janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Haleluya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Sehingga kita juga perlu membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah 16 ayat 31, ayat yang tidak asing lagi bagi kita saudara. Ya, jawab mereka, Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wah, haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, saudara. Ayat ini terpampang di rumah kita melalui figura, melalui kalender, saudara. Oh, kita perlu berdoa terus supaya ada banyak orang yang membaca. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan saudara. Janji hidup kekal diberikan kepada mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin saudara. Saudara percaya bukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Ya Mbak Siva, ini yang nanti sebentar lagi saya bimbing untuk baptis ya. Percaya benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada janji hidup yang kekal diberikan kepada kita yang percaya saudara. Percaya kepada Yesus Kristus dijanjikan keselamatan bahkan untuk keluarga kita juga. Wah saudara, kalau mungkin di rumah saudara masih ada yang belum percaya Yesus, imani baik-baik ayat ini saudara. Imani, pegang benar-benar. Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa Engkau mau menyelamatkan saya. Bukan hanya saya saja, tetapi seisi rumah saya. Amin saudara. Amin. Pegang janji Tuhan itu saudara. Karena Dia rindu saudara. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena Dia mau supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang bertobat. Hanya kita menunggu waktunya Tuhan saja. Tugas kita saudara terus berdoa. Berdoa buat mereka, mengasihi mereka, bersaksi bagi mereka. DKK ya, doa, kasih dan kesaksian kita. Bagaimana kesaksian hidup saudara? Apakah benar-benar sudah menjadi kesaksian yang baik bagi anggota keluarga kita yang belum di dalam Tuhan? Ini pertanyaan besar saudara, penting. Apakah saudara sudah menjadi kesaksian yang baik? Kalau saudara ngomong hal-hal firman Tuhan, tapi kalau saudara hidup saudara tidak menjadi kesaksian yang baik, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa, keselamatan jiwa? Kesaksian hidup kita terlebih dulu harus menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Dia, bahwa benar-benar perkataan kita, tindakan kita benar-benar memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Saya percaya saudara, kalau saudara lakukan itu, doa, kasih dan kesaksian saudara, tidak lama lagi saudara. Saya sangat percaya karena ini janji Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya semua orang selamatkan. Saya sering katakan tentang hal ini saudara. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, ini menjadi tanggung jawab kita. Anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan, Dia ingin supaya semua yang ada di dalam keluarga kita diselamatkan. Percaya kepada Yesus Kristus dijanjikan keselamatan bahkan untuk keluarga kita juga. Ya. Amin. Puji Tuhan. Sebab tidak ada cara lain saudara seseorang dapat memperoleh keselamatan. Tidak ada cara lain selain hanya melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, saudara pernah mendengar, kalau ada cara lain seseorang bisa diselamatkan, Yesus tidak akan datang. Yesus tidak akan mati di atas kayu salib. Tetapi karena tidak ada cara lain saudara, hanya satu-satunya adalah cara untuk kita memperoleh keselamatan. Yesus harus datang sebagai manusia dan Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dan Dia bangkit dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Waduh,
Saya berharap saudara terus beritakan kabar baik ini, karena ini adalah kabar baik yang harus didengar oleh semua orang, supaya semua orang boleh mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Saudara, jangan saudara terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan, oh yang penting kita berbuat baik, oh yang penting kita suka beramal, nanti kita bisa selamat. Hati-hati saudara, kita jangan terpengaruh dengan itu. Memang kita harus berbuat baik, memang kita harus beramal saudara. Itu setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita melakukan karena itu perintah Tuhan, karena itu yang dicontohkan, diteladani oleh Yesus saudara. Tetapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Di saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menyelamatkan kita. Baru kita berbuat baik, beramal saudara. Jangan sampai saudara terpengaruh saudara, dengan berbuat baik saja kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Tidak bisa saudara. Hanya darah Yesus dan tubuh Yesus yang nanti akan kita peringati bersama-sama melalui perjamuan kudus, itu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya iman kepada Yesus itu saja sehingga kita dapat memperoleh kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Hanya iman kepada Yesus Kristus saja sehingga kita dapat memperoleh kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Efesus 2, tolong dibuka ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan perbuatan baik, itu bukan karena kita beramal, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya sini aja deh ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, benar-benar hanya Yesus sajalah satu-satunya jalan kita memperoleh keselamatan. Bagian yang kedua saudara, kalau kita sudah belajar tentang janji keselamatan yang kita pegang, dan itu pasti saudara. Bagian yang kedua adalah janji penyertaannya. Tadi kan ada pujian, penyertaanmu sempurna. Amin, haleluya. Janji penyertaannya bagi kita saudara di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara garis bawah itu kata Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 juga di sana dikatakan saudara, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan saudara. Dari kedua ayat ini saudara kita melihat bahwa ada janji penyertaan Tuhan. Ada janji yang diberikan penyertaan Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Dia menyertai kita. Tentunya bukan Yesus secara utuh saudara, tetapi rohnya Yesus, roh Tuhan itulah yang menyertai kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita mengasihi Yesus dan menuruti perintahnya saudara, dan Dia berjanji memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ataukah sebaliknya kita sering menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan? Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka saudara tanpa diminta Dia akan menyertai saudara selama-lamanya. Haleluya. Pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah benar-benar mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Memberitakan kabar baik kepada orang lain.
Kalau kita melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya katakan, Dia tidak pernah lalai saudara untuk menepati janji-janjinya bagi saudara dan saya. Tetapi mari kita lakukan bagian kita. Kita mau mengasihi Yesus, kita mau menuruti perintahnya, maka penyertaan Roh Kudus, penyertaan Roh Tuhan itu benar-benar akan nyata dalam kehidupan kita selama-lamanya. Kalau kita melakukan amanat agungnya, Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya membayangkan saudara, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita yang dikatakan sempurna, saudara. Penyertaan Tuhan, ya. Ada satu ilustrasi, saudara. Suatu kali ada seseorang yang menghadapi musuh, saudara. Menghadapi musuh. Ya, seorang ini biasa saja, lugu-lugu aja, biasa saja. Musuhnya besar, berhadapan. Tetapi saudara, tiba-tiba musuh itu gemetar. Tiba-tiba musuh itu ketakutan, saudara. Karena dia melihat ada Roh Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang menyertai kita. Ada Roh Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita, sehingga musuh itu gemetar, ketakutan sendiri, saudara. Dia hanya biasa-biasa saja, tetapi dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perkataannya, tindakannya selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tanpa diminta, Roh itu bekerja dengan luar biasa, menyertai kita, melindungi kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan, saudara. Karena kalau ada penyertaan Tuhan di dalam kita, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Amin, saudara. Kita tidak perlu khawatir, saudara, kalau saudara benar-benar selalu mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, menyukakan Dia, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir, saudara. Penyertaan Tuhan itu akan sempurna di dalam hidup kita. Dia akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan melalui saudara dan saya. Amin, haleluya. Saya berharap saudara melalui firman Tuhan ini, saudara menyadari bahwa ada Roh Tuhan yang menyertai kita. Amin. Saudara tidak perlu takut di dalam menghadapi apapun juga. Di saat saudara bagian kita sudah kita lakukan, kita tidak perlu khawatir, karena penyertaan Tuhan itu pasti dan sangat pasti. Dia yang berjanji, Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Puji nama Tuhan, haleluya. Janji penyertaannya itu luar biasa, saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga yaitu janji pembelaannya. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia juga akan menjadi pembela bagi kita. Puji nama Tuhan. Janji pembelaannya bagi saudara dan saya. Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31, di sana dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Jikalau Allah di pihak kita, saudara, kita tahu bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi saudara tidak perlu khawatir, saudara, di dalam menghadapi apapun juga. Ada pembelaan Tuhan. Siapakah yang akan melawan kita jikalau Dia ada di pihak kita? Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34, di sana juga dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan. Ada janji pembelaan Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan, ada janji siapakah yang akan dapat melawan kita jikalau Yesus ada di pihak kita. Jikalau rohnya Yesus ada di dalam kita, saudara. Mari saudara, kita mau terus mengasihi Tuhan, kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan.
Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan rohani, saudara. Firman Tuhan di dalam Efesus katakan, Efesus pasal 6, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan istri kita, bukan melawan tetangga kita, bukan melawan menantu kita, bukan, itu bukan musuh kita. Itu yang harus kita kasihi. Tetapi peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa di udara, roh-roh jahat yang bisa melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, dia serigala yang bisa berburu domba, dia bisa menjadi malaikat terang. Saudara, oleh sebab itu saudara, mari kita ingat bahwa saudara setiap hari diperhadapkan di dalam peperangan rohani. Peperangan rohani kita bukan melawan, peperangan rohani kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kita sangat memerlukan pembelaan dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara sedang bermusuhan mungkin dengan suami, istri, anak, menantu atau tetangga, ingat itu bukan musuh kita. Itu bukan musuh kita. Kita harus mengasihi mereka. Musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Memang saudara, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu bisa dengan berbagai macam cara menggoda kita, mengganggu kita, melalui tetangga kita, melalui anak kita, melalui suami istri kita, bisa saudara. Tetapi ingat bahwa mereka itu bukan musuh kita. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau dia nggak ada darah dan dagingnya, ya itu musuh kita, saudara. Ya, dia harus kita kasihi mereka, walaupun mungkin menyakitkan hati kita. Amin, saudara. Saudara berjanji saudara bisa. Amin. Ada penyertaan Tuhan, ada roh Tuhan yang akan menolong saudara. Pak, ini orang jengkelkan saya, ini sering berbohong pada saya, menyakiti hati saya. Ya, tapi dia harus kita mengasihi dia. Tetap harus mengasihi dia, karena musuh kita bukan dia. Roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dia, itu yang kita musuh. Suatu kali saya pernah khotbah, saya beri judul sedikit nyeleneh ya, kasih dan tengking. Ya, judulnya waktu itu kalau saudara masih ingat, kasih dan tengking, saudara. Kasih dan tengking artinya apa, saudara? Kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Firman Tuhan katakan, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, ampunilah mereka yang, berdoalah buat mereka, ampuni mereka yang menyakiti hatimu. Kasih, mengasihi, kasih, harus kasih, kedepankan kasih. Tetapi kita tengking, saudara. Roh yang membuat dia menyakiti hati kita, roh-roh jahat yang menguasai dia, yang menyesatkan dia, kita harus tengking dia. Jadi kasih dan tengking, saudara, harus kita lakukan. Anak-anak Tuhan harus bisa melakukan. Bersama Roh Kudus kita bisa, bersama Roh Tuhan kita bisa. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu pasti bisa, karena ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin. Jadi kalau suamimu mungkin menyakiti hati engkau, ya, istrimu menyakiti hati engkau, tetap mengasihi mereka, karena dia bukan musuh kita. Kita harus tetap mengasihi dia, tapi tengking kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin anak saudara menyakiti engkau, menjengkelkan saudara, melalui kelakuannya, perbuatannya mungkin menjengkelkan kita, saudara. Tetapi kita, firman Tuhan katakan, kita harus tetap mengasihi dia. Tengking kuasa kegelapan, usir kuasa kegelapan yang menyesatkan dia, yang mengikat dia. Nah ini saudara, jenis ini hanya dapat dilakukan dengan berdoa dan berpuasa. Kadang-kadang Tuhan ajarkan demikian. Makanya kalau hari Sabtu saudara datang, kalau saudara bisa berdoa dan berpuasa, saudara. Kalau saudara tidak bisa, saudara perlu mengambil waktu sendiri untuk berdoa dan berpuasa. Mungkin itu jenis yang harus kita lakukan dengan berdoa dan berpuasa, sehingga kita bisa mengasihi dia, sehingga kita tetap bisa mengasihi dia walaupun menyakiti kita, walaupun dia menjengkelkan kita, tetap mengasihi dia, mengampuni dia. Tetapi kita tengking, kita usir segala roh-roh yang menyesatkan dia. Haleluya. Saya percaya saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus yang menyertai saudara.
Itulah Tuhan tahu bahwa kita sedang dalam peperangan rohani selama kita hidup dalam dunia ini, yang dunia dikatakan sudah dikuasai oleh kuasa si jahat. Tuhan tahu, oleh sebab itu Dia memberikan rohnya, Dia memberikan Roh Kudusnya, Roh Tuhan sendiri yang menyertai kita. Itu yang memampukan kita di dalam menghadapi peperangan rohani. Puji nama Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu, saudara. Tetapi ingat, Dia akan perintahkan malaikat-malaikat di surga untuk membela kita. Wah, luar biasa, saudara. Dia akan perintahkan malaikat-malaikat di surga untuk membela kita. Haleluya, jangan khawatir, saudara. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Ayat ini indah sekali, saudara. Ayat ini buat saudara. Saudara adalah orang-orang yang harus diselamatkan. Saudara adalah orang-orang yang harus dipilih untuk diselamatkan. Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14, saudara. Mana? Ya. Nah, ini saudara. Ini kalau saudara ikuti ayat ini sebelumnya, ini berbicara tentang konteksnya, sedang berbicara tentang malaikat di surga. Ya, perhatikan baik-baik. Ini buat saudara-saudara. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Ya, atau dengan kata lain, bukankah malaikat-malaikat itu semua adalah roh-roh yang melayani? Perhatikan, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Wah, yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Saudara dan saya. Orang-orang yang sudah percaya Yesus tadi di bagian yang pertama tadi. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Katakan kanan kiri saudara, kamu harus memperoleh keselamatan. Ya, janjinya begitu, saudara. Oleh sebab itu malaikat-malaikat di surga, mereka itu berbicara tentang malaikat-malaikat di surga, semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus diselamatkan, yang harus memperoleh keselamatan. Saudara, indah bukan anak-anak Tuhan? Luar biasa, ya. Anak-anak Tuhan ini sangat indah, saudara. Kalau saudara menjadi anak Tuhan, saudara tidak bersuka cita, saudara perlu dipertanyakan, saudara. Bayangkan anak-anak Tuhan sudah dipilih, diselamatkan, kemudian Tuhan tahu karena kita hidup dalam dunia yang jahat, Dia berikan Roh Kudus menyertai kita, Rohnya menyertai kita. Bukan hanya berhenti sampai di situ saja, Dia bersiapkan malaikat-malaikat di surga. Kalau ada yang memusuhi Dia akan perintahkan untuk menolong kita. Wah, karena firman Tuhan katakan Dia akan berperang melawan musuh-musuh kita. Ini berbicara tentang malaikat surga, saudara. Ini berbicara tentang malaikat surga yang disediakan, yang siap untuk diutus, untuk melayani saudara, untuk menjadi pembela bagi saudara. Amin, saudara. Bukankah Yesus pernah berkata, aku bisa mengutus, memanggil malaikat-malaikatku, tetapi Dia tidak mau. Ya, pada waktu Dia dianiaya, saudara. Karena itu adalah memang harus menepati janji Tuhan, janji Allah bagi Yesus, saudara. Dan Dia lakukan. Itu bukti bagi ketaatan Tuhan. Ya, saudara jangan khawatir, saudara. Ada malaikat-malaikat yang disiapkan. Amin. Katakan kanan kiri saudara, ada malaikat di surga yang disiapkan untuk menolong kita, yang akan diutus untuk melayani kita. Saudara butuh apa, Dia akan diperintahkan untuk melayani kita. Wah, indah sekali, saudara. Indah sekali, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen tidak setia kepada Tuhan, itu sangat disayangkan. Kalau ada orang Kristen tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sangat disayangkan, saudara. Kalau dia mengerti tentang kebenaran ini, dia akan semakin mengasihi Tuhan. Dia akan semakin cinta Tuhan. Dia akan takut akan Tuhan. Karena ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saya membayangkan malaikat di surga itu sedang standby, saudara. Siap, selalu siap. Kalau dia perintahkan, tolong Bu Ari, tolong Pak Joko, langsung turun, tidak ditunda-tunda. Amin, saudara. Wah, indah bukan? Tolong Bu Lim. Wah, ya. Kalau Yesus yang perintahkan, tidak akan menunda-nunda, Dia akan langsung turun. Apa yang perlu ditolong? Wah, kan gitu kan, langsung. Apakah pelayan-pelayan di bank itu Mas Steve, ya? Apakah ada yang dapat saya bantu? Wah, gitu kan? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya percaya malaikat-malaikat itu selalu siap seperti itu, saudara. Apa ada yang perlu saya bantu?
tinggal dia menunggu komando Yesus. Diperintahkan Yesus, bantu Pak Mukyar, set, langsung turun. Tidak ditunda-tunda lagi. Karena ini adalah janji Tuhan yang tadi saya katakan, dia tidak akan lalai untuk menepati janji-janjinya bagi saudara. Memang disediakan untuk kita. Beri kemuliaan buat Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan. Janjinya luar biasa saudara, disediakan bagi kita. Haleluya. Bagian yang terakhir saudara, bagian yang keempat, tetaplah berpegang pada janji-janjinya saja. Tetaplah berpegang pada janji-janjinya saja. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Perhatikan, saudara garis bawahi Alkitab saudara, memiliki janji-janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Mari saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara dan saya sudah memiliki janji-janji itu. Oleh sebab itu marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian, ya Mbak Firni tampilkan ayatnya dulu ya. Saya akan ulang ya, supaya ayat ini, tampilkan ayatnya dulu, supaya ini benar-benar tertanam dalam diri kita saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji nama Tuhan. Janji-janji yang pasti dikenapi ya dan amin itu sudah menjadi milik kita. Ya, slide-nya boleh ditampilkan. Janji-janji Tuhan tadi yang dikatakan ada ribuan janji-janji Tuhan saudara, yang pasti akan dikenapi ya dan amin itu sudah menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Mari kita mau menyucikan diri dari pencemaran-pencemaran jasmani dan rohani. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia saudara. Jangan sampai anak-anak Tuhan terpengaruh dengan pencemaran-pencemaran jasmani dan rohani. Saudara, sekarang ini sangat mudah saudara untuk adanya pencemaran-pencemaran jasmani dan rohani. Ada banyak saudara melalui media-media sosial yang sangat mudah untuk mencemarkan pengaruh-pengaruh kepada kita saudara. Tetapi mari kita terus tetap hidup kudus dan takut akan Tuhan. Pak, mana mungkin kita hidup dalam dunia yang seperti ini kita bisa hidup kudus, bisa takut akan Tuhan. Itu yang berbicara itu harusnya orang lain, orang dunia yang tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi kalau saudara ada Roh Kudus, yang saya katakan tadi ada Roh Tuhan di dalam diri kita, kita harus yakin, percaya, saya percaya bersama Roh Kudus, bersama Roh Tuhan, saya dapat hidup kudus, saya dapat hidup takut akan Tuhan. Pasti bisa saudara. Orang-orang dunia aja bisa seperti itu saudara. Masa kita yang ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak berapa. Tinggal bagian kita taat dipimpin oleh Roh Kudus itu saudara. Haleluya. Tetap hidup kudus dan takut akan Tuhan. Dan janji kemenangan sudah disediakan bagi kita. Kemenangan dalam segala hal. Amin saudara. Kemenangan dalam segala hal, bukan kemenangan karena kita bisa mengalahkan istri kita, memaki-maki istri kita, bukan itu saudara. Bukan itu. Kemenangan di dalam menghadapi peperangan rohani, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba mempengaruhi kita, yang coba mencemarkan jasmani dan rohani kita, kita akan dapat berkemenangan menghadapi semua karena ada Roh Tuhan yang menyertai kita. Kemenangan dalam segala hal. Amin saudara. Kemarin waktu hari Sabtu ada doa dan puasa, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut saudara. Janji Tuhan disediakan bagi kita. Kalau saudara mengalami kesulitan keuangan, saudara mengalami kesulitan masalah apapun, saudara jangan takut saudara. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai saudara, yang selalu menyertai kita, yang Dia berjanji buat saudara dan saya. Tapi bagian kita harus kita lakukan saudara.
mengasihi dia, tidak menyakiti dia, selalu menyenangkan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara, tanpa diminta dia pasti akan menggenapi apa yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Dia pasti akan menggenapi apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan yang dikatakan ya dan amin bagi saudara. Dia pasti akan menggenapi saudara. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara, lakukan bagian kita, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali perkataan kita, perbuatan kita menyakitkan hati Tuhan. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus pasti akan menolong saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari singan bermain musik boleh maju ke depan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Oh rala masyikur rala basyanda takaya. Yesus terima kasih. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bahwa Engkau berjanji bagi setiap kami, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan. Berjanji memberikan hidup yang kekal, keselamatan, bukan hanya bagi kami saja, tetapi bagi seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau juga berjanji mau menyertai kami selama-lamanya. Di saat kami mengasihi Engkau, di saat kami melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan, maka janji-Mu akan menyertai kami selama-lamanya, bahkan sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau memegang janji-Mu untuk pembelaan-Mu Tuhan. Janji-Mu bahwa Engkau yang akan berperang melawan musuh-musuh kami. Engkau yang menjadi pembela bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus berpegang kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah milik kami Tuhan, yang Kau sudah sediakan dan berikan kepada kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malaikat surga yang sudah dipersiapkan, diutus untuk melayani kami, orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir di dalam menghadapi segala pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Karena ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mari saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Siapkan cawan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu kami disucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan memberitakan perbuatan kematian-Mu pada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.